Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kembali saya Hilbram Dunar bisa menemani Anda tentunya di bulan yang penuh hikmah ini, bulan yang sangat indah, bulan suci Ramadan. Kita bersama-sama tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Topik kita kali ini adalah membahas mengenai ujian hati. Hati Anda dalam kondisi seperti apa, tapi saya percaya setiap manusia pasti pernah merasakan sebuah ujian di hatinya. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menyikapi sebuah ujian yang datang kepada kita? Dan apa sebenarnya tujuan Tuhan memberikan ujian kepada manusia? Langsung saja kita dengar dan kita panggilkan Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan program ini menemui Anda semua dalam kesehatan dan kedamaian. Amin. Dalam topik yang cantik sekali yaitu ujian hati. Siapa di antara kita yang hatinya tidak diuji dengan masalah-masalah yang dilihatnya besar sekarang yang dalam tahun depan atau 2 tahun lagi akan kelihatan sangat kecil. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, the good news, berita baiknya hanya orang yang hatinya baik yang diuji. Orang yang hatinya tidak jujur cepat memutuskan ketidakjujuran tanpa tersiksa. Hanya orang baik yang ragu-ragu diambil enggak, begitu? Karena dia tahu ini tidak boleh diambil tapi kebutuhannya mendesak. Nah, mudah-mudahan dalam program ini kita tetap setia memutuskan yang baik supaya kehidupan kita baik, karena hati yang baik membawa kehidupan yang baik. Itu nanti kita bicarakan lebih rinci. Terima kasih. Pak Mario memulai tadi dengan kalimat bahwa kadang-kadang sebuah ujian yang kita dapatkan di sekarang ini, 2 tahun, 3 tahun ke depan, terlihat kecil sekali walaupun sekarang kita rasakan sangat besar. Tapi permasalahannya Pak, kita bicara mengenai sekarang. Orang yang diuji hatinya cenderung merasa tersiksa, bahkan bisa menjadi seorang yang sedih Pak. Kesedihan ini sebenarnya apakah tanda bahwa hati kita sedang diuji? Karena kita tahu bahwa kita sedang diuji, bahwa kita orang baik yang merasa kadang-kadang diperlakukan tidak adil, kita melihat kenikmatan orang lain dibandingkan dengan penderitaan kita, melihat kelebihan orang lain dibandingkan dengan kesulitan kita, sehingga kita merasa sedih karena sebagai makhluk kecintaan Tuhan, kenapa aku dibedakan? Mengapa aku orang yang baik kok rezekiku belum baik? Gitu toh? Kenapa aku yang unyu-unyu ini belum diinginkan? Gitu. Ya, Bapak tahu unyu-unyu ya? Nah, itu bahasa alay. Nah, berita baiknya adalah bahwa yang diuji, yang sedih ini selalu orang yang hatinya baik. Karena ini ya, no matter how sad it is, tahu kita ini betapapun sulitnya, betapapun sedihnya, Anda tahu Anda harus tetap melakukan yang baik. Itu sebabnya kita itu diuji. Betapapun sulitnya memutuskan, betapapun sedihnya, kita tahu harus melakukan yang baik. Nah, pasti ada sesuatu yang kelihatannya mudah tapi tidak baik, yang bisa menggantikan keputusan baik. Itu sebabnya perubahan itu adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Yang disebut perubahan itu meninggalkan kebiasaan buruk. Dan kalau orang ada dilema dalam meninggalkan kebiasaan buruk, berarti selama ini dia menikmati sesuatu dalam kebiasaan buruk. Sehingga untuk pergi ke kebiasaan baru yang baik itu dia tersiksa. Karena belum tentu ada kenikmatan yang sama di tempat yang baik. Sehingga orang yang mengeluh, kenapa berubah itu sulit Pak Mario? Karena meninggalkan keburukan itu sulit. Itu tidak mudah. Itu sebabnya kita diuji hatinya, apakah kita betul-betul bersedia untuk berpihak kepada yang baik. Tolong diingat, tidak ada kebaikan di luar yang baik. Itu. Tidak ada kebaikan di luar yang baik. Tapi memang ada kenikmatan dari kebiasaan buruk ya Pak? Oh iya, kalau tidak kan setan protes Pak. Setan harus melihat, Tuhanku berikanlah kenikmatan dalam keburukan sehingga aku bisa menguji mereka. Iya toh? Karena kita orang-orang baik kadang-kadang melihat kebaikan kenikmatan dalam kebaikan itu sesuatu yang biasa. Dan kita anggap karena sudah biasa tidak ada. Seperti misalnya, Anda baru sadar ini waktu saya katakan,
bernafas. Baru sadar? Coba kalau itu sama Tuhan dihentikan sebentar deh. Tuh, sakit. Sekaya-kayanya orang kalau sakit dia melihat petani miskin yang sehat itu sebagai lebih kaya darinya. Tuh, jujur, berapa banyak sekarang orang yang namanya dalam daftar panggil KPK itu? Ayo, lebih kaya mungkin dari kita ya? Enggak, lebih kaya saya daripada koruptor. Betul Pak, tidak ada harta korup itu lebih indah daripada hartanya orang miskin yang jujur. Iya toh? So, mungkin pangkatnya tinggi, tapi kan dia akan terpanggil. Yuk kita kembali kepada yang jujur saja. Orang jujur itu, masalahnya sudah selesai sebelum masalah itu datang. Iya. Karena sudah jujur, masalahnya kapan datang? Tahun depan, sudah selesai. Kenapa? Aku jujur hari ini. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita setia kepada yang benar. Terima kasih, Pak Mario. Saya berikan kesempatan kepada Anda bertanya. Silahkan angkat tangan Anda. Ya, silakan berdiri. Ya, Ibu. Salam super Pak Mario, saya Dewi dari Jakarta. Yes, Ibu Dewi. Yang ingin saya tanyakan, apakah ujian hati sama dengan ujian iman? Itu. Ujian hati sama dengan ujian iman. Iya, Super kasih. sekali. Ibu, hati kita itu adalah penghubung kita dengan Tuhan. Oke. Nah, pikiran kita yang menyimpan ilmu itu adalah mata yang kita gunakan untuk melihat perilaku Tuhan. Kita melihat Tuhan tidak akan mampu dengan apapun. Tetapi perilaku Tuhan bisa dilihat melalui pikiran. Tumbuhnya anak, tumbuhnya tanaman, bergeraknya udara, itu semua perilaku Tuhan. Dan kita lihat itu. Nah, hati ini penghubung. Itu sebabnya orang yang harapannya putus, seolah-olah hubungannya dengan Tuhan putus. Meskipun tidak pernah ada istilah, aku dekat, Tuhan dekat, aku jauh, Tuhan jauh. Tidak. Aku dekat, Tuhan dekat, aku jauh, Tuhan tetap dekat. Hanya kita yang merasa tidak dekat. So, masalah hati ini bergejolaknya kadang-kadang membuat kita berprasangka. Nah, prasangka ini bisa merusak keberserahan kepada Tuhan. Prasangkanya apa? Tuhan tidak adil kepadaku. Kenapa? Orang yang lebih buruk wajahnya dariku, istrinya cantik. Aku yang tampan tak pernah dihitung oleh wanita. Gitu kan? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yes, betul. Hati-hati dengan hati. Kenapa dalam bahasa Indonesia disebut hati-hati itu 2 kali? Karena perhatian ke hati harus 2 kali. Itu. Baik, dan Anda jangan kemana-mana, hati-hati kalau Anda ingin mengganti channel program di sini, tetap bersama kami di Metro TV tentunya. Kita akan sama-sama terus di Mario Teguh Golden Ways. Sebenarnya, ujian hati itu memiliki tingkatan atau tidak? Dan seperti apakah tingkatan ujian hati yang tertinggi? Berharap itu adalah doa.